Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya. Pertama-tama, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita menata niat kita masing-masing untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tata niat kita untuk mencari ilmu yang nantinya bisa bermanfaat baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang-orang di sekeliling kita. Setelah kita menata niat kita dengan baik, marilah kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa dengan harapan ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat dan barokah. Dan tentunya pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baik anak-anak semua, sebelum kita lanjut ke materi kita pada pagi hari ini, mari kita ingat-ingat kembali apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu. Masih ingat kita belajar apa? Nah, betul. Minggu lalu kita sudah belajar tentang perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Mulai dari substansi dakwah Rasul, strategi dakwah Rasul, reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasul, dan penyebab keberhasilan dakwah Rasul. Apakah anak-anak masih ingat apa penyebab dari keberhasilan dakwah Rasulullah di Makkah? Nah, keberhasilan dakwah Rasul di Makkah yang pertama yaitu karena akhlak mulia yang dimiliki oleh Rasulullah. Rasulullah merupakan suri tauladan yang baik yang patut kita contoh karena beliau memiliki sifat yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Selain itu, Rasul juga memiliki sifat yang penuh kasih sayang. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam sepantasnya dan sepatutnya untuk mencontoh sikap dan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk selanjutnya, materi pada pertemuan kita kali ini adalah meniti hidup dengan kemuliaan. Berbicara tentang kehidupan, kehidupan merupakan sebuah kesempatan untuk berkompetisi, berlomba-lomba menjadi pribadi yang baik. Hidup itu merupakan sebuah pilihan. Mau seperti apa akhir dari kehidupan kita nanti, kita yang menentukan dan kita yang memilih. Kita ingin hidup yang mulia atau hidup yang sia-sia? Bab 6. Meniti hidup dengan kemuliaan. Peta konsep. Bab meniti hidup dengan kemuliaan dibagi menjadi dua sub pembahasan. Satu, yaitu analisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Yang berisi tentang pengendalian diri dan prasangka baik. 2. Analisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 berisi tentang persaudaraan atau ukhuwah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pembahasan yang pertama, yaitu analisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Adapun kompetensi dasar dari pembelajaran ini menganalisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12
serta hadis tentang kontrol diri atau mujahadah an-nafs, prasangka baik atau husnudzon, dan persaudaraan atau ukhuwah. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama, menganalisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan hadis tentang pengendalian diri atau mujahadah an-nafs dan prasangka baik atau husnudzon. Kedua, menjelaskan pengertian pengendalian diri atau mujahadah an-nafs dan prasangka baik atau husnudzon. Tiga, menjelaskan bentuk-bentuk pengendalian diri atau mujahadah an-nafs dan prasangka baik atau husnudzon. Analisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 tentang pengendalian diri dan prasangka baik. Anak-anak, marilah kita membaca bersama-sama Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Wattaqullah. Innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Selanjutnya, kita akan bahas tentang Asbabun Nuzul Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Diriwayatkan oleh Ibnu Munzir yang bersumber dari Ibnu Jurayj bahwa Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 ini turun berkenaan dengan Salman Al-Farisi yang bila selesai makan suka tidur sambil mendengkur. Pada waktu itu, ada orang yang menggunjing perbuatannya. Maka turunlah ayat ini, yang melarang seseorang untuk mengumpat dan menceritakan aib orang lain. 3. Pokok kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, berisi larangan untuk berprasangka buruk atau suudzon kepada orang lain, berbuat tajasus, dan ghibah. Tajasus berarti mencari-cari kesalahan orang lain, sedangkan ghibah berarti menggunjing dan membicarakan keburukan orang lain. Prasangka buruk dilarang karena prasangka buruk adalah suatu sikap atau budi pekerti yang tidak berdasar pada fakta yang tepat, seperti tidak bijak ketika membaca berita di media yang memberitakan kejelekan orang lain. Padahal, kita diingatkan untuk selalu menjauhi prasangka buruk dan mencari-cari kesalahan orang lain. Sebaliknya, kita diperintahkan untuk menyibukkan diri dengan mencari kesalahan diri kita sendiri, agar kita dapat berintrospeksi terhadap kekurangan-kekurangan kita. Dan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 ini, terdapat larangan untuk membicarakan keburukan orang lain. Membicarakan keburukan orang lain itu ibarat orang yang suka memakan daging saudaranya sendiri. Dalam surah ini, kita diperintahkan untuk mengontrol diri atau mujahadah an-nafs dari perbuatan dosa. Apa itu pengendalian diri? Pengendalian diri atau mujahadah an-nafs adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain, seperti suudzon, ghibah, fitnah, iri, serakah, dan perbuatan-perbuatan buruk yang lain.
kita diperintah untuk mengendalikan diri dari hawa nafsu. Mengapa? Karena hawa nafsu memiliki kecenderungan untuk mencari berbagai macam kesenangan dengan tidak mempedulikan aturan agama. Bagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, "Laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Dari hadis tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya orang yang menang dalam sebuah kompetisi itu belum bisa disebut sebagai orang yang perkasa. Tetapi orang perkasa itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dari hawa nafsu, yaitu hawa nafsu ketika marah. Selain perintah untuk kontrol diri, dalam surah ini juga diperintahkan untuk berprasangka baik, yaitu husnudzan. Seorang muslim hendaknya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada diri sendiri, dan kepada sama manusia. Yang pertama yaitu husnudzan kepada Allah. Husnudzan kepada Allah artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat maha sempurna, maha kuasa atas segala sesuatu, maha pengasih dan penyayang kepada semua ciptaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, yaqulullahu ta'ala, ana inda dhanni 'abdi bi, wa ana ma'ahu idza dzakarani, fa in dzakarani fi nafsihi, dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarani fi mana'in, dzakartuhu fi mana'in khairin minhum. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika mengingatku. Jika ia mengingatku saat sendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, yaitu kumpulan para malaikat. Muttafaqun alaih. Berdasarkan hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika seseorang berprasangka baik kepada Allah, maka Allah juga akan berprasangka baik kepadanya. Seorang muslim wajib berprasangka baik kepada Allah. Mengapa? Karena manusia memiliki keterbatasan. Manusia hanya mengetahui segala sesuatu yang tersurat dari yang nampak secara realita. Sementara yang tersirat dari rahasia-rahasia Allah, manusia tidak memiliki pengetahuan sedikit pun. Untuk itu, manusia harus berprasangka baik, karena boleh jadi apa yang ia anggap baik justru sesungguhnya berakibat buruk. Begitupun sebaliknya, yang dianggap buruk sesungguhnya merupakan hal yang baik baginya. Perwujudan husnudzon kepada Allah antara lain yaitu husnudzon dalam bertakwa. Takwa artinya melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Husnudzon dalam bertakwa kepada Allah artinya meyakini bahwa semua perintah Allah itu semata-mata untuk kebaikan manusia itu sendiri. Begitu juga semua larangan Allah pasti akan berakibat buruk apabila dilanggar. Husnudzon dalam berdoa. Berdoa merupakan permohonan atas segala sesuatu yang diinginkan oleh seorang.
Maka dari itu, dalam berdoa, kita harus berhusnudzon kepada Allah, bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Namun, apabila doa tersebut belum dikabulkan, maka kita juga harus tetap berhusnudzon bahwasanya Allah telah memberikan jalan yang paling baik untuk diri kita. Kedua, yaitu husnudzon kepada orang lain. Artinya, seluruh ucapan, sikap, dan perbuatan yang dilakukan oleh seorang akan diterima apa adanya tanpa diiringi oleh prasangka atau dugaan-dugaan yang bersifat negatif. Mengembangkan sikap husnudzon kepada orang lain dapat dilakukan dengan cara berusaha untuk melihat kebaikan orang lain dan mengakuinya dengan jujur atas segala kelebihan yang dimilikinya. Guna menghindari buruk sangka terhadap seorang, Islam mengajarkan untuk melakukan tabayun bila mendapat informasi negatif tentang seorang. Islam sangat melarang umatnya untuk secara gegabah mempercayai apalagi merespon negatif sebuah informasi tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu husnudzon kepada diri sendiri. Seseorang yang berprasangka baik kepada diri sendiri akan menyadari bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, seharusnya manusia senantiasa mensyukuri apapun yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak perlu merasa rendah diri di hadapan orang lain. Boleh jadi, kekurangan yang dimiliki oleh seorang justru itulah kelebihan yang dimilikinya. Dengan menyadari kelebihan yang ada pada dirinya, maka timbullah sikap yang penuh harapan, sikap yang penuh semangat, dan tidak mudah putus asa ketika menghadapi tantangan hidup. Iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Hikmah perilaku kontrol diri. Di antara hikmah perilaku kontrol diri atau mujahadah an-nafs sebagai berikut. 1. Meningkatnya sifat sabar dengan tidak cepat memberikan reaksi terhadap permasalahan yang timbul. 2. Dapat mencegah perilaku buruk atau negatif dari seorang. 3. Mendapatkan penilaian yang positif dari lingkungan. 4. Terbinanya hubungan baik dalam berinteraksi sosial dengan sesama. Selanjutnya yaitu hikmah perilaku berprasangka baik atau husnudzon. 1. Senantiasa bersikap optimis dalam menghadapi kehidupan. 2. Terbentuknya sifat percaya diri dalam diri seorang. 3. Gigih, ulet, tangguh dalam melakukan ikhtiarnya, sehingga seorang tidak mudah putus asa ketika menghadapi kegagalan. Dan yang keempat, ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tugas manusia hanya berusaha, dan yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang analisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita pada hari ini? Baik, mari kita simpulkan bersama-sama. Kesimpulan dari materi kita adalah Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 berisi tentang larangan bagi seorang muslim untuk berprasangka buruk atau suudzon orang lain. Sebaliknya, kita diperintahkan untuk berhusnudzon baik kepada diri sendiri, kepada sesama, ataupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita juga diperintahkan untuk mengontrol diri dari perbuatan-perbuatan buruk seperti perbuatan fitnah atau menggunjingkan keburukan orang. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak semua. Tugasnya adalah mengerjakan soal berikut ini. Jika sudah dikerjakan, silahkan dikumpulkan di Google Classroom. Dan anak-anak boleh menanyakan materi yang belum dipahami.
pertemuan minggu depan, kita akan bahas tentang analisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Ibu rasa cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan kita semua bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.